Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam keadaan penuh kemudahan, bisa beraktivitas dalam penuh kebahagiaan, dan bisa melaksanakan segala rutinitas kita dengan penuh keceriaan. Tentunya ini semua adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Mudah-mudahan semua karunia, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi kebaikan bagi kita dan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan dan pahala di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kita lupakan apa itu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena solawat ini istimewa sekali. Solawat ini spesial banget. Solawat ini sangat-sangat tinggi kemuliaannya. Betapa tidak, yang kita sebut adalah manusia yang paling spesial dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini namanya kalau disebut jadi pahala, didengarin jadi pahala, ditulis namanya jadi pahala. Siapa dia? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketika kita bisa bersolawat terus, sedikit demi sedikit mengikuti sunnah-sunnahnya, kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Kitab ini adalah kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat khusus untuk hamba. Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat yang khusus untuk hamba. Hambanya siapa? Tentu hambanya Allah. Kitab ini sangat luas maknanya. Kitab ini sangat relate ya dengan kehidupan kita. Ketika kita bisa, maka kita akan menjadi hamba yang sebenarnya. Ya. Nah, kita sekarang masuk pada bab 3, makalah ke-39 dari kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang mana Imam An-Nawawi Al-Bantani ini mensyarah daripada kitab dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillah. Wal maqalatu at-tasi'atu wa thalathun. Dan makalah yang ke-39, at-tasi'ah wa thalathun. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, dari sebagian orang yang bijaksana, annahu qol, bahwasanya mereka pernah berkata. Apa itu? Salasun, ada 3. Apa nih 3? Min kanzillahi ta'ala. Para ahli hukama, ahli hikmah itu pernah menyampaikan katanya ada 3 yang menjadi kanzillah, kanzullah. Apa itu kanzun? Kanzun itu artinya gudang. Ya, ada 3 gudangnya Allah. Ya. Kalau di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, ay mimma yadkhiruhu Allah Ta'ala la yu'tihallahu illa man ahabbah. Ya, yang di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi, maksudnya adalah dari perkara yang Allah simpan secara khusus, ya, yang perkara-perkara ini, yang gudang-gudang ini tidak akan diberikan kepada seseorang kecuali orang itu memang pilihan Allah. Nah, orang-orang yang pilihan Allah inilah siapa mereka yang berhak mendapatkan kanzullah, ya, kanzullah, yang mendapatkan hazanah dari Allah. Ya, siapa mereka? Di sini dikatakan yang pertama al-faqru, orang yang miskin.
Orang yang miskin di sini bukan berarti orang yang nggak punya harta. Lihat kalimatnya oleh Imam An-Nawawi dijelaskan, wa huwa faqdu ma yahtaju ilaihi. Kata Imam An-Nawawi, kefakiran di sini adalah tidak ada perkara yang dia butuhkan pada perkara itu. Artinya apa? Ketika dia hidup di dunia, dia tidak lagi berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya keduniaan itu. Kecuali keduniaan itu membuat dia lebih dekat kepada Allah. Kecuali keduniaan itu membuat dia lebih takut kepada Allah. Di sini yang disebut dengan al-faqru, ya, kefakiran. Jadi kefakiran di sini berbeda maknanya di dalam definisi menurut ilmu fikih. Kalau ilmu fikih, orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Itu namanya fakir. Sedangkan fakir menurut ilmu tasawuf atau fakir di dalam kitab ini dikatakan adalah orang yang tidak membutuhkan sesuatu kalau sesuatu itu tidak membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nah orang yang fakir begini dapat kanzullah, dapat perbendaharaan Allah, dapat gudangnya Allah, dapat keistimewaannya Allah. Terus yang kedua adalah was-sabr, orang yang sabar. Orang yang sabar ini yang bagaimana? Yang pertama nih penjelasan dari Imam An-Nawawi, tarku syauq, ya, tarku syakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilaha illa la ilallahi ta'ala. Sabar di sini artinya adalah meninggalkan perilaku mengeluh, ya, dari pedihnya cobaan-cobaan. Mengeluh kepada siapa? Mengeluh kepada manusia. Jadi orang yang berhak mendapatkan kanzullah, perbendaharaan Allah, keistimewaan dari Allah adalah orang yang sabar dari mengeluh, ya, atas ujian yang diterimanya. Mengeluh kepada manusia, mengeluh kepada makhluk selain Allah. Nah, itulah dia orang yang sabar. Makanya orang yang sabar, orang yang fakir itu istimewa kalau dia tahu kefakirannya itu yang seperti apa, sabarnya itu yang seperti apa, sehingga Allah akan memberikan keutamaan, keistimewaan dan perbendaharaan kehazanahannya Allah kepada orang itu. Nah, yang ketiga, sakit. Yang ketiga itu wal marad, sakit. Apa yang dimaksud sakit di sini? Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad, wa huwa ya'ridul lil badani fayukhrijuhu 'anil i'tidalil khas. Lihat kalimatnya, sakit yang menimpa badannya, ya, kemudian mengeluarkan dari badannya itu dari hal kenormalan yang khusus. Artinya apa? Ketika sakit, ya, membuat dia semakin sempurna ibadahnya. Ketika sakit, semakin baik akhlaknya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan karunia berupa kanzullah, ya, keistimewaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang yang fakir, yang kedua orang yang marad, yang sakit, yang ketiga orang yang sabar. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf jika ada yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.